Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur atas kemurahan dan kasih setia Tuhan, di mana Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara hari lepas hari, hingga pagi ini boleh bersama-sama bersatu hati untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Allah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hormat Pipi. Pembacaan bersama kita mengambilnya mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang sesuai kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Untuk menyambut pembacaan ini, kita akan memuji nama Tuhan. Rahmat Allah heranlah. Sama-sama kita akan memasuki doa syafaat. Pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Rita Purwanto. Kami persilakan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun dan kami boleh datang ke rumah Tuhan bersama-sama beribadah. Meskipun cuaca pada pagi hari ini hujan, tapi kami bersyukur Engkau telah menggerakkan setiap anak-anak Tuhan, setiap kami untuk tetap boleh datang beribadah kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dan Kau
kasih. Sama kita akan membaca Alkitab. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum bapak, kemudian selanjutnya kaum ibu yang ke-13. Persilakan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, ingat akan nama Yesus, dinyanyikan oleh kaum wanita dahulu. Nanti ayat yang kedua bacakan oleh kaum pria. Sama-sama. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Sama-sama kita akan memasuki doa syukur. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Saudari Leni. Kami persilakan. Amin. Terima kasih. Sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Namun sebelumnya untuk mempersiapkannya, biarlah Tuhan yang akan menolong kita, mempersiapkan hati kita agar firman pagi ini benar-benar boleh menjadikan berkat, menjadikan pengharapan bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan memuji nama Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku
Tuhan senantiasa menolong hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pertolongan Tuhan begitu ajaib. Di saat kita lemah, di saat kita susah, Tuhan selalu berada dekat kami. Tertutup kami persilakan kepada Pak Pendeta Hadi. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami menyadari akan keberdosaan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, agar dosa-dosa kami tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, doa berkat kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Kiranya Engkau mencelikkan mata hati rohani kami Tuhan, membuka hati pikiran kami, supaya kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemah dan keterbatasan ini Bapa. Pakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan sabda Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi ini boleh bersama-sama beribadah, walaupun cuacanya sebetulnya sangat menolong kita untuk tidur nyenyak gitu ya. Karena pagi-pagi sudah hujan ya, membuat suasana di sekitar tempat tinggal kita tentunya membuat kita menjadi malas bergerak. Tetapi bersyukur kita semua boleh bergerak ke rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan sekali lagi membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 12-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudara, tema khotbah hari ini yaitu Yesus dan seorang kusta. Saudara, seringkali saya katakan bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti yang namanya sakit menimpa fisik atau tubuh kita itu pasti ya dibuka sedikit. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pasti ketika kita sakit apapun itu membuat tubuh kita merasa tidak nyaman, tidak enak, karena dengan sakit yang kita alami kita tidak dapat beraktivitas dengan baik. Bahkan kalau kita sedang sakit pun kita tidak bisa menikmati makanan-makanan kesukaan kita atau sesuatu yang enak untuk dimakan. Karena penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita membuat kita tidak nyaman. Nah, demikian juga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kepada seorang yang sedang kena kusta ketika dia mendapatkan kesembuhan. Saudara,
bagian firman Tuhan ini tentunya satu bagian yang sudah cukup populer, cerita tentang orang kusta disembuhkan. Tetapi setiap kali kita membaca, kita merenungkannya, terutama saya secara pribadi, ada hal-hal yang menarik untuk dapat kita pelajari, untuk dapat kita praktekkan, untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, apa sih yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Kita bersama-sama memperhatikan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, kotanya tidak disebutkan. Jadi itu bukanlah sesuatu yang utama dari berita ini. Kemudian di situ ada seorang yang penuh kusta. Ada seorang yang penuh kusta, namanya tidak disebutkan. Jadi nama tidaklah terlalu penting, tetapi yang pasti ada seorang yang kena kusta. Ada orang yang sedang dikatakan penuh kusta, jadi bukan hanya sekedar ya kena kusta begitu, tidak. Ketiga ayat mencatat cerita ini, tetapi di dalam Injil Lukas ini adalah seorang dokter. Dia di dalam ayat itu dia menulis di situ ada seorang yang penuh kusta. Artinya penuh kusta ini sekujur tubuhnya kena kusta. Jadi bukan hanya di satu bagian, misalkan di tangan doang, atau di telapak tangan, atau di siku, bukan, atau di lutut, atau di leher, atau di mana, enggak. Tetapi ketika Lukas mencatat seorang yang penuh kusta, artinya menunjuk bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan kusta. Ya mungkin anak-anak zaman sekarang belum pernah melihat, belum pernah ketemu. Apa ada yang sudah pernah, generasi milenial yang sudah pernah ketemu sama orang yang kena kusta? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Ya, bahkan Ibu Karsia saja belum pernah, ya kan? Oke. Saudara, penyakit kusta itu mirip, ini yang kering gitu kan, mirip dengan kayak penyakit panu tapi lebih menebal, lebih tebal, dan bagian yang kena kusta itu mati rasa. Dan saya pernah cerita orang kalau udah kena kusta secara parah, itu jari-jarinya ini bisa merotoli, yang bisa lepas sendiri, nggak harus diamputasi, ini bisa lepas sendiri. Dan itu tentunya kalau orang kena kusta, itu hidupnya sangat-sangat dalam tanda kutip tersiksa. Kenapa? Sekujur badannya mungkin dia merasa gatal, merasa tidak percaya diri. Apalagi pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, orang yang sedang berpenyakit kusta, dia tidak boleh ada dalam komunitas sosial, dia tidak boleh ada di tengah-tengah keluarganya, dia harus diisolasi. Kayak kita kemarin ya, 2 tahun itu isolasi mandiri ataupun sedang diisolasi di mana begitu, itu sangat populer. Kenapa? Supaya COVID-nya itu tidak menular. Nah, saudara, orang yang berpenyakit kusta tentunya tidak hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi mereka biasa ada satu tempat tersendiri yang khusus untuk orang-orang yang berpenyakit kusta. Nah, jadi saudara, seorang kusta ini tentunya selama dia menderita, selama dia sakit, hidupnya begitu susah, hidupnya begitu sulit, hidupnya begitu menderita, sehingga membutuhkan satu pertolongan, satu mujizat. Apalagi kalau zaman itu belum ada obat dan lain sebagainya, obat belum ditemukan misalkan. Jadi dia hidup di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Dan ketika Yesus datang ke kota tempat di mana dia tinggal, jadi mungkin Tuhan Yesus akan masuk ke sana. Mungkin dia pernah mendengar siapa Yesus itu, karena di dalam bagian firman Tuhan diceritakan Yesus berkhotbah, mengadakan tanda-tanda mujizat, dan itu semakin tersiar, dan kemungkinan besar seorang yang kena kusta ini pun mendengar siapa Yesus, sehingga ketika Yesus mau datang ke kota tempat di mana dia tinggal, dia berusaha, dia berupaya untuk bertemu. Dan benar sekali saudara, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Saudara, ada sebuah sikap hati yang ditunjukkan oleh seorang kusta ini, bahwa ketika dia melihat Yesus, mungkin pada waktu mau ketemu Yesus itu dia juga kusta. Artinya dia ini pengidap kusta, karena orang pada zaman itu kalau kena kusta, kalau mau ketemu orang itu ya bilang kusta, supaya orang itu pada minggir, pada menjauh begitu.
Dan mungkin ketika dia mau ketemu Yesus pun dia teriak, kusta, 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 lalu dia tersungkur di dalam bagian itu. Saudara, di dalam Injil yang lain dikatakan dia bukan hanya tersungkur tetapi juga berlutut. Dan Injil satu lagi mengatakan sujud, menyembah. Saudara, ketiga kata berlutut, tersungkur, dan juga sujud menyembah adalah satu sikap seseorang yang bukan hanya sekedar fisik, menunjukkan satu sikap dia hormat kepada orang yang dia sembah itu, yang dia sujud, yang dia tersungkur di hadapannya, tetapi ada satu sikap rendah hati ketika seorang kusta ini ketemu dengan Yesus. Dia tersungkur di hadapan Yesus, dia berlutut, dia bersujud menyembah kepada Yesus. Untuk apa, saudara? Di situ dikatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, sikap hati yang begitu luar biasa. Seorang yang sedang kena kusta, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ia tidak sanggup, ia tidak mampu untuk sembuh dari sakit yang dia alami. Segala daya dan upaya sudah ia lakukan. Jadi ketika dia berlutut, tersungkur, bersujud di hadapan Tuhan, artinya ini adalah satu-satunya jalan keluar terakhir yang dapat ia harapkan untuk kesembuhannya, untuk keluar dari masalah pergumulan sakit penyakit yang dialaminya. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, kalau sudah mentok, ya datang sama Tuhan. Seringkali ketika kita ada masalah apapun itu, kita seringkali mau menyelesaikan dengan cara kita sendiri, betul ya? Kalau kita sakit misalkan, boro-boro berdoa kepada Tuhan, paling nyari kotak obat apa yang bisa saya minum untuk membantu meredakan sakit yang kita alami. Mungkin pada saat kita sedang mencret gitu kan, buru-buru nyari obat yang bisa menghentikan mencret kita. Kalau kita sakit kepala, kita buru-buru mencari obat sakit kepala, gitu kan? Kita nggak datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mengatasi. Nanti kalau sudah mentok baru datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit kepala, aku sudah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Tuhan, aku mencret, udah minum obat supaya nggak mencret tapi masih keluar-keluar terus. Tuhan, tolong saya. Nah, biasanya kalau misalkan mencretnya nggak hilang-hilang ya, tambah lama tambah banyak begitu, atau intensitasnya semakin sering, udah nggak sanggup lari ke dokter. Saudara, itu nggak salah sih, tetapi ketika kita sedang mengalami pergumulan, tidak ada salahnya kita berlutut, kita tersujud, kita menyembah kepada Tuhan dan berdoa, memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Memang kadang-kadang kalau penyakit yang kita anggap ringan-ringan saja, kita nggak butuh Tuhan begitu ya. Tetapi ini adalah satu sikap yang boleh dikatakan kurang tepat. Tetapi marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bersujud mohon pertolongan. Siapa tahu melalui obat yang akan kita minum, ya kan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyembuhkan kita. Jadi bukan hanya sekedar daya upaya untuk kita mau meminum obat itu, tetapi juga ada satu keberserahan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tolong aku sedang sakit. Tuhan tolong aku. Kiranya melalui obat yang akan aku minum ini boleh membantu aku, menolong aku untuk sembuh dari sakit yang aku alami. Saudara, ada sikap hati. Kenapa? Karena realitanya bahwa tubuh kita ini begitu lemah ketika kita menghadapi sakit penyakit. Kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, selain sikap hati daripada seorang yang kena kusta ini, selain kerendahan hatinya yang begitu luar biasa, tetapi juga ada doa yang dapat kita lihat, doa yang mungkin jarang kita jumpai, mungkin juga jarang kita ucapkan ketika kita berdoa. Saudara, di situ seorang penyakit kusta itu dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, kalimat seorang yang berpenyakit kusta ini bukan kalau dalam benak saya bukan dalam kepesimisan gitu ya, bukan di dalam keputusasaan. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, ada satu penyerahan secara total kepada kehendak Tuhan. Dia tidak mau mengatur, tetapi dia meminta, jika engkau mau, jika Tuhan mau, jika Tuhan bersedia,
Jika Tuhan berkehendak, artinya apapun yang sedang ia alami, dia mencari kehendak Tuhan. Dia mencari pertolongan yang daripada Tuhan, tetapi biarlah Sang Penolong itu yang berkehendak. Aku hanya bisa berserah. Jadi bukan hanya dari sikap secara fisiknya, tetapi ketika dia mengucapkan ucapan itu, ada keberserahan kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, berbeda dengan ada satu tokoh lagi yang juga kena kusta, namanya Naaman. Naaman ini seorang panglima perang gitu ya. Ketika dia kena kusta, dia bingung begitu ya, karena itu sesuatu yang memalukan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang berikutnya nanti saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tidak ada berlutut, tidak ada tersungkur, tidak ada sujud menyembah. Cuman datang dengan kuda dan keretanya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Nah, jadi ketika Naaman ini ketemu dengan Nabi Tuhan yaitu Elisa tidak menjumpainya. Elia menyuruh utusannya yang namanya Gehazi begitu, supaya Gehazi itu pergi dan memberitahukan kepada Naaman, "Pergilah, suruh mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Saudara, Elisa nggak nemuin Naaman, padahal Naaman ini adalah seorang jenderal, seorang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaannya. Tetapi yang menemui hanya seorang pembantu, yaitu pembantu Nabi, suruh pergi mandi, ya kan? Dalam hati Naaman pasti merasa merasa direndahkan, merasa dilecehkan. Opo aku ini nggak pernah mandi, aku sampai disuruh mandi, mandinya nggak kira-kira, suruh mandi 7 kali, ya kan? Kemana? Sungai Yordan. Maka di dalam ayat berikutnya bilang apa? Tetapi pergilah Naaman dengan hati gusar, hatinya nggak enak. Dia datang mencari kesembuhan supaya dia disembuhkan, tetapi jalan untuk dia sembuh dia tidak inginkan. Dia tidak mau. Dia kecewa. Kok caranya seperti ini, gitu kan? Dan itu terbukti ketika dia mengatakan, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, yaitu Elisa, datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Itulah harapan keinginan daripada Naaman. Ketika dia mencari kesembuhan kepada Elisa, harapannya adalah Elisa menemui dia, Elisa datang mengangkat tangannya memanggil nama Tuhan begitu. Jadi ketika dia mau datang ketemu Elisa itu udah punya konsep bahwa itu loh yang akan dilakukan oleh seorang nabi Tuhan yang ada di Israel. Tetapi ketika apa yang dia harapkannya, sesuatu yang dia pikirkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Lah kok ini cuman pembantunya yang suruh saya datang. Lah mboknya dia sendiri datang gitu loh. Angkat tangan manggil nama Tuhan, terus mungkin tumpang tangan kayak lus badan saya begitu. Atau setidaknya ditepuk-tepuk begitu. Lalu sembuh. Ternyata tidak begitu, tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kemudian ayat 12 dikatakan, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel?" Nah ini lagi, Elisa menyuruh Gehazi supaya Gehazi nyuruh si Naaman ini mandi. Mandinya bukan ke tempat Damsik yang sungainya bagus-bagus, tetapi ke sungai Yordan yang notabene sungainya itu mungkin keruh, mungkin nggak bersih airnya dibandingkan dengan
sungai-sungai yang ada di negaranya, yang ada di kerajaannya. Dikatakan apa tadi, sungai Abana dan sungai Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai yang ada di Israel. Airnya keruh, gitu kan? Mungkin kalau kita datang, ada orang datang ke sini begitu, ya kalian suruh kalau kamu mau sembuh ya mandilah di sungai mana begitu, tapi ternyata sungainya keruh begitu ya. Sementara sungai di daerah dia bersih-bersih gitu. Saudara, itu yang diinginkan oleh Naaman ketika dia mencari kesembuhan. Dia udah punya konsep, dia sudah punya sesuatu yang dia reka-reka di dalam pikirannya. Tetapi ternyata cara Tuhan itu berbeda ketika dia mau menyembuhkan. Kadang-kadang ini loh yang ada di dalam hati kita ketika kita sedang mengalami pergumulan, menghadapi sakit penyakit, sedang menghadapi masalah. Kita sering kali kalau kita datang kepada Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah persoalan sesuai dengan keinginan kita. Betul ya? Kita maunya masalah yang sedang kita hadapi ini Tuhan menolong sesuai dengan keinginanku. Tetapi saudara, ketika Naaman itu mau melakukan apa yang diperintahkan, karena di dalam bagian akhirnya kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Artinya dia pergi dengan kemarahan. Karena kesembuhan yang dia harapkan dengan konsep, dengan apa yang dia pikirkan, itu tidak terjadi. Justru hal yang lain yang harus ia lakukan. Dan di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Sesuatu yang begitu sederhana yang diperintahkan oleh Elisa sebetulnya, bukan sesuatu yang sulit. Nah, karena dia udah dibujuk, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Saudara, Naaman bukan hanya tahir, bukan hanya sembuh dari kusta, tetapi di situ kulitnya, tubuhnya kembali seperti seorang anak. Jadi mungkin kalau Naaman boleh dikatakan umurnya udah 50 sekian, mulai kisut-kisut begitu ya, udah kisut kena kusta, nyemplung ke sungai, sembuh. Bukan hanya sembuh penyakitnya, tetapi kulitnya itu kenceng lagi seperti anak. Luar biasa ya. Saudara, itulah yang Allah lakukan. Ketika seseorang itu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang mau Tuhan lakukan. Nah, demikian juga di dalam bagian ini saudara, berbeda ketika Naaman mencari kesembuhan, dia sudah punya ekspektasi, dia sudah punya harapan. Walaupun memang dia disembuhkan, tetapi cara penyembuhannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi di dalam bagian ini, seorang kusta ini disembuhkan dengan begitu luar biasa. Ketika dia berdoa, ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan, biar Tuhan saja yang menjamah, Tuhan saja yang dapat mentahirkan. Dan lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, ketika seseorang mencari kehendak Tuhan, menyerahkan seluruh masalah persoalannya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan bertindak sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Di dalam bagian ini, apakah Yesus kira-kira mau nggak dia nggak, maksudnya bisa nggak Tuhan Yesus itu nggak menyembuhkan? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat pergumulan, masalah, kerendahan hati yang sedang dialami oleh seorang yang penyakit kusta ini. Dia melihat bahwa ketulusan hatinya itu tidak mau mengatur Tuhan. Tuhan, terserah engkau. Artinya bahwa ketika doa itu disampaikan, seorang kusta ini tidak egois. Dia tidak mau mengatur-ngatur Yesus untuk menyembuhkannya. Ia tidak memaksakan kehendak, tetapi ia mau berserah.
menyerahkan seluruh masalah penyakitnya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi ketika Tuhan menyembuhkan pun, itu atas kehendak Tuhan. Tuhan mau menolong, Tuhan mau mentahirkan, Tuhan mau memulihkan. Dan dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Tentunya ada sukacita ketika doa itu dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati yang demikianlah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita, ya, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, masalah apapun yang sedang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, "Tuhan, jika Engkau mau, tolonglah. Berikan aku kekuatan. Berikan aku jalan keluar dari setiap masalah yang sedang aku hadapi. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan untuk aku alami. Karena apa yang aku alami ini terjadi tanpa izin Tuhan. Melalui apa yang aku alami, pasti Engkau memiliki rencana dan rancangan yang indah untuk kemuliaan nama-Mu melalui kehidupanku." Saudara, inilah yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita dalam masalah pergumulan, kita tidak boleh egois menyelesaikan masalah semau kita. Kita tidak boleh ngatur-ngatur Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tetapi kita mau berserah kepada Tuhan. Karena ketika saudara dan saya mau berserah kepada Tuhan, maka di sanalah kita bisa melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap masalah persoalan yang saudara dan saya alami di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang itu tahir dari kustanya, dari penyakitnya, supaya ia dapat diterima lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, supaya ia dapat lagi beribadah di rumah ibadah, ya di sinagog mungkin pada waktu itu, atau di rumah ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka seorang yang sudah tahir, ya, sudah sembuh dari kusta, dia harus datang kepada imam karena ini adalah aturannya, ini adalah ketetapannya. Saudara, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebelum orang ini pergi untuk menghadap imam, Tuhan berpesan kepada orang ini. Dikatakan kepada orang kusta itu, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan itu penting. Itu harus kita nyatakan, harus kita wujudkan. Karena kalau biasanya, ya, kalau di kalau orang yang anak-anak Tuhan kalau sudah sembuh dari sakit penyakit itu ada yang mempersembahkan, ada persembahan. Itu kan kalau di gereja kita sih dalam tanda kutip tidak terlalu diekspos begitu, ya. Kalau di gereja-gereja lain itu ada, saudara, misalkan kita udah kasih persembahan, nanti minggu depan itu diumumkan si A mempersembahkan 1 juta karena sembuh dari sakit apa. Terus si B mempersembahkan 100.000 karena anaknya sudah sembuh dari apa begitu. Sebagai rasa ungkapan syukur, itu diungkapkan kepada Tuhan dan diumumkan. Untuk menjadi kesaksian tentunya, untuk menjadi kesaksian bahwa seseorang yang sudah sembuh itu yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Si A bersyukur karena naik kelas, ya. Si B bersyukur karena sudah lulus. Atau si C memberikan persembahan sulungnya karena sudah bekerja di perusahaan ini. Nah, jadi menyatakan rasa syukur di hadapan Tuhan, jemaat semua mengetahuinya dan itu mendorong bagaimana kehidupan yang bersyukur di hadapan Tuhan itu dinyatakan, bukan untuk pamer. Nah, saudara, demikian juga ketika Tuhan Yesus memerintahkan seorang penyakit kusta yang sudah tahir, supaya orang kusta ini datang kepada imam memperlihatkan bahwa aku sudah tidak lagi berpenyakit kusta. Ini loh aku membawa persembahan syukurku. Aku membawa persembahan pentahiranku kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkehendak. Tuhan sudah melakukan mujizat
di dalam hidupku, dan ini adalah rasa syukurku kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah ketaatan yang dilakukan oleh seorang kusta ini untuk menjumpai imam. Ia mempersembahkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Musa. Sehingga kehidupan dia bisa menjadi saksi, bisa menjadi contoh, bisa menjadi model bagi orang lain bahwa apapun yang kau alami, ketika engkau mendapatkan jalan keluar, ketika engkau keluar dari masalah persoalanmu, persembahkanlah, nyatakanlah rasa syukurmu itu kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjawab doamu. Nah, demikian juga dalam hidup kita, saudara. Tidak ada salahnya ketika saudara dan saya, hidup kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah ditolong oleh Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan bisa melalui persembahan, bisa juga melalui puji-pujian, bisa juga melalui kesaksian, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, di dalam bagian ini berlaku secara khusus begitu ya. Ternyata selain ada ketaatan, ada juga ketidaktaatan dari seorang yang sedang kena kusta ini. Di dalam ayat yang ke-15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Saudara, di dalam bagian yang lain, di dalam Markus pasal 1, di dalam ayat itu jelas, dan di dalam ketiga Injil, ya dua Injil lainnya juga sangat jelas bahwa sebetulnya dia bukan hanya disuruh untuk kepada imam, tetapi dia dilarang untuk menyampaikan apa yang ia alami. Markus pasal 1 ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Nah, ini saudara, ketidaktaatan dari si kusta ini. Di satu sisi dia taat ketemu dengan imam, karena di sanalah status sosialnya itu dipulihkan. Tetapi di sisi lain, mungkin karena terlalu bersemangat begitu ya bahasanya. Mungkin dia terlalu bersemangat, terlalu bahagia, terlalu gembira, sehingga dia tidak taat kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan Yesus memerintahkan supaya ia jangan ya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga. Artinya dia nggak boleh ngomong, nggak boleh cerita ke orang kalau dia sudah sembuh, kecuali kepada imam. Tetapi ternyata Injil Markus mencatat bahwa orang itu menyebarkannya, menceritakannya kepada siapapun yang ia jumpai. Saudara, dalam bagian ini memang boleh dikatakan perkataan Tuhan Yesus yang sulit gitu ya. Kenapa sulit? Orang udah sembuh loh Tuhan, kok enggak boleh cerita-cerita sih? Aku sudah sembuh nih penyakitku, kusta sekujur tubuh, sudah sembuh. Mungkin dia melupakan atau mungkin memang dia sengaja menceritakan tentang kesembuhannya, tetapi di sini ada unsur kesengajaan. Dia melanggar apa yang Tuhan Yesus larang kalau dia sudah sembuh. Saudara, kenapa ini bagian yang sulit dari perkataan Tuhan Yesus? Karena secara logika kalau saudara dan saya sakit parah, kita berdoa Tuhan sembuhkan, mujizat kan? Boleh nggak kita cerita? Wajib, harus. Aku sudah sembuh dari kanker stadium 4 misalnya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan menolong pekerjaanku yang tadinya kolaps, sekarang udah kembali, aku bisa bekerja dengan baik. Aku bersyukur yang tadinya rumah tanggaku berantakan, karena pertolongan Tuhan rumah tanggaku kembali harmonis, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini justru Tuhan Yesus melarang orang yang kena kusta itu, supaya kalau dia sudah sembuh, jangan cerita-cerita dia udah sembuh, jangan ceritakan kepada siapapun. Saudara, tentunya bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, Yesus melarang orang yang kena kusta itu untuk menceritakannya. Tapi saya katakan ini berlaku dalam kasus khusus, hanya untuk orang kusta itu. Tidak berlaku buat saudara dan saya. Berlaku khusus hanya untuk orang itu. Jadi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, boleh bersaksi. Tetapi di dalam kasus ini adalah kasus secara khusus. Kenapa saudara? Tuhan Yesus datang ke kota itu
adalah dalam rangka memberitakan Injil. Tuhan Yesus datang ke kota itu dalam tanda kutip agak sembunyi-sembunyi supaya keberadaannya, mungkin ada orang-orang yang mulai memusuhinya, orang-orang yang tidak suka kepadanya, supaya pemberitaan Injil yang mau dia sampaikan tidak terhambat. Dan ternyata benar, dalam tanda kutip, ketika orang itu menceritakan ya segala sesuatunya, dengan dikatakan, tetapi orang itu pergi di dalam Injil Markus, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga ini yang menjadi penyebab Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Artinya ketika Yesus datang sembunyi-sembunyi, tentunya dia maksud dan tujuan. Tujuannya supaya apa? Dia bisa memberitakan Injil. Dia bisa dengan leluasa. Tetapi di dalam bagian ini karena orang itu menyebarkannya, memberitahukannya, dia tidak dapat terang-terangan, tidak bisa leluasa. Dalam artian, kenapa? Karena banyak orang berbondong-bondong untuk apa? Mendengarkan dia dan juga untuk disembuhkan. Jadi orang yang datang ketemu Yesus dengan berbagai macam motivasi, sehingga itu tidak membuat ia merasa nyaman di sana. Saudara, kenapa saya katakan ini hanya bagian khusus untuk orang yang berpenyakit kusta? Karena tidak semua orang yang disembuhkan oleh Tuhan itu dilarang. Contohnya, ada dua orang yang ada di kuburan, yang ada di Gerasa, yang kerasukan setan. Ketika mereka dibebaskan dari belenggu setan, dari kuasa setan yang jumlahnya legion, kemudian setan itu masuk ke babi-babi, pasti nggak lupa dengan cerita itu. Lalu babi-babi itu masuk ke dalam jurang ya, menyemplungkan diri ke sana. Orang-orang Gerasa itu menyatakan bahwa aku mau mengikut engkau. Tapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan. Kamu pulanglah ke kampung halamanmu, pergilah ke sanak saudaramu, ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Tuhan memerintahkan mereka supaya mereka menceritakan, tidak dilarang. Demikian juga di dalam bagian yang lainnya. Tetapi di dalam bagian ini tentunya ada sesuatu. Tetapi ketidaktaatan itu menimbulkan dalam tanda kutip kekacauan, ketidaknyamanan di dalam pelayanan Yesus. Sehingga Yesus pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk beristirahat dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen yang mau datang kepada Tuhan, yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita mau menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan karyakan di dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu, iman kita itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Marilah kita dikenal sebagai seorang istri yang hidup takut akan Tuhan. Marilah kita hidup sebagai suami yang boleh sungguh-sungguh menjadi imam yang baik, imam yang benar, yang menjadi teladan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Marilah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, yang hormat kepada kedua orang tua kita, yang mau taat kepada kedua orang tua kita, yang bisa menjadi teladan. Walaupun kalian sebagai anak-anak juga masih muda, tetapi hiduplah di dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kesetiaan, di dalam mengikut Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami harus senantiasa datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan, untuk membawa segala pergumulan kami Tuhan di hadapan-Mu, sebagai bukti bahwa kami mau berserah, mau mengandalkan Engkau di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami alami, karena melalui itu semua Engkau mau supaya melalui pergumulan itu nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup taat dan setia
kepada Tuhan, taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Karsia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya firman pagi ini boleh menjadikan bekal dan kehidupan bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sama-sama kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan doxologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk jadwal pelayanan untuk minggu besok, tanggal 14 Agustus 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Dwi Harto, liturgis Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Salusi, doa syukur Bapak Tanto, NCT Saudari Siska, pemusik Saudari Neni. Sekian, ada warta tambahan Pak Pendeta? Untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam, kita
ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai cucu ataupun anak, tolong diingatkan hari ini ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Oh ya, untuk acara Agustusan Bapak Ibu, tanggal 21 Bapak Ibu, gereja kita akan mengadakan jalan sehat. Mohon dipersiapkan, badannya disehatkan ya, supaya nanti tanggal 21 kita boleh bersama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia kita. Kita akan jalan sehat dahulu jam 7, kemudian nanti ibadah pendek, disertai dengan lomba-lomba dan juga door prize ya. Mohon kehadiran Bapak Ibu, tolong yang hari ini nggak berangkat, tolong diingatkan kalau ketemu di jalan ataupun bisa datang ke rumah. Untuk dress code-nya pakai merah putih. Bapak Ibu yang mempunyai baju merah putih ataupun rok putih ataupun merah bisa dipakai. Kalau tidak punya tidak apa-apa ya. Tidak. Kenapa? Pakai yang lain. Iya, pakai yang lain, tidak diwajibkan ya. Ya, terima kasih untuk warta gereja pagi ini. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Immanuel sambil memberikan salam jauh. Kebaktian selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu.